warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anike Regina Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas SD 20A. Di sini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran kelas inklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, tolong ketua kelasnya siapkan dulu ya. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu agar pembelajaran ini dilancarkan. Nah, berdoa selesai. Ibu mau tanya nih, siapa coba tolong lihat di pinggir kalian, di belakang kalian, di depan kalian. Lihat ada teman kalian yang tidak masuk tidak? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti kalian semua bisa masuk kelas untuk belajar dengan ibu hari ini ya. Nah, tadi pagi kalian sudah sarapan belum? Oh, sarapan sama apa? Bagus. Sebelum ke sekolah, alangkah baiknya kita untuk sarapan terlebih dahulu ya, agar kita memiliki energi untuk belajar. Nah, lalu materi hari ini kita akan membahas tentang jenis hewan besar berdasarkan makanannya. Nah, kalian pernah lihat tidak hewan di sekitar kalian ada apa aja? Ya, ada kucing. Terus apa lagi? Semut. Iya, betul. Terus burung. Iya, betul. Dan masih banyak lagi ya. Nah, Ibu harap kalian hari ini bersemangat ya dalam belajar, karena pembelajaran hari ini bertujuan untuk pembelajaran kali ini bertujuan untuk dengan tanya jawab siswa dapat mengetahui jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Lalu, dengan menggunakan media gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis makanan hewan dan dapat menggolongkannya. Untuk barisan pertama, bangku pertama yang bertujuan untuk dengan bantuan guru pembimbing, siswa mampu menghubungkan gambar dengan garis jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, setelah menghubungkan gambar berdasarkan makanannya dengan menggunakan garis, siswa mampu mewarnai gambar hewan berdasarkan makanannya. Nah, selanjutnya kalian harus semangat ya dalam belajar agar menjadi pintar. Oke? Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya itu apa maksudnya? Oh, belum ada yang tahu ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Nah, yang pertama, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya itu ada pemakan tumbuhan atau yang disebut herbivora. Nah, apa sih hewan herbivora itu? Nah, hewan herbivora merupakan hewan pemakan rumput, daun-daunan, biji-bijian,
dan buah-buahan. Nah, hewan-hewan tersebut dapat kita golongkan menjadi hewan herbivora. Nah, ciri-ciri hewan herbivora itu seperti apa? Nah, hewan herbivora memiliki gigi geraham dengan permukaan lebar dan bergerigi. Gigi gerahamnya juga memiliki banyak hubungan bagian puncak gigi. Mengapa? Karena agar dapat digunakan untuk menggiling rumput dan daun-daunan yang keras. Nah, giginya itu agar mempermudah ketika hewan tersebut makan buah-buahan atau daun-daunan, sehingga rumput dan daun yang telah dimakan dapat masuk ke lambung secara mudah. Jadi halus gitu makanannya tuh karena menggunakan gigi geraham itu. Nah, ada yang tahu tidak contoh hewan pemakan rumput atau daun-daunan atau biji-bijian itu apa? Ya, betul, kambing salah satunya. Lalu sapi, kerbau, kuda. Nah, ada gak sih hewan yang pemakan biji-bijian? Ya, ada burung nuri dan burung gelatik dan masih banyak lainnya deh ya. Nah, untuk hewan herbivora sendiri memiliki manfaat bagi manusia. Manfaat dari hewan tersebut yang dapat diambil gitu, yang bisa dipergunakan lagi oleh kita sebagai manusia. Nah, salah satunya bisa diambil dagingnya, seperti sapi. Daging sapi, kalian suka makan daging sapi tidak? Suka kan? Nah, itu dari sapi yang anggota tubuhnya bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Nah, lalu kulitnya itu dari kambing. Nah, kulitnya itu bisa dijadikan sebagai jaket, biasanya dibuat jaket kan. Nah, kulit sapi juga bisa, ada yang dijadikan jadi kerupuk kulit, lalu jadikan jaket. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk selanjutnya jenis hewan berdasarkan makanannya itu ada karnivora. Ada yang tahu tidak karnivora itu apa? Nah, karnivora itu hewan pemakan daging. Berarti kita termasuk karnivora karena kita suka makan daging. Tapi kan ada juga apa teh? Ada juga kita makan tumbuhan, berarti kita omnivora. Nanti kita jelasin ya habis karnivora ini. Nah, ada yang tahu tidak pengertian karnivora itu apa? Ya, betul yang tadi udah Ibu sampaikan, karnivora itu hewan pemakan daging. Nah, biar lebih jelasnya lagi, hewan karnivora umumnya mencari makanan dengan berburu mangsanya. Mereka termasuk pemburu yang aktif dan memiliki penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang bagus, sehingga mereka dapat memperdaya mangsanya secara mudah. Lalu, hewan karnivora, khususnya hewan yang hidup di darat, dapat berlari dengan cepat. Hewan karnivora memiliki gigi geraham khususnya yang digunakan untuk mengunyah daging. Bentuk permukaan gigi gerahamnya berlekuk-lekuk, tajam dengan ujung gigi yang saling bertemu seperti gunting. Gigi gerahamnya berfungsi untuk mengerat dan menghancurkan makanan, sedangkan gigi serinya kecil-kecil dan tajam yang berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Gigi taringnya panjang, besar, dan runcing yang berfungsi sebagai mengoyak mangsanya. Nah, khusus untuk hewan pemakan daging atau karnivora ini, mereka mencari makan dengan cara memangsa, karena mereka sendiri memiliki penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang sangat tajam. Jadi mereka
bisa memangsa makanannya buruannya dengan mudah ya. Nah, contoh hewan karnivora yaitu yang binatang buas seperti harimau, singa, serigala, buaya, ular, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi hewan karnivora itu hewan pemakan daging yang contohnya seperti singa, harimau, yang dimana mereka mencari makanan dengan cara memangsa buruannya ya. Nah, dan yang terakhir ada jenis hewan berdasarkan makanannya, ada omnivora. Omnivora itu hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging seperti kita ya kan, kita makan daging, kita makan tumbuhan juga, makan sayur-sayuran. Nah, bentuk gigi dari omnivora adalah gabungan dari gigi herbivora dan karnivora. Gigi gerahamnya berfungsi sebagai untuk melumat, gigi seringnya berfungsi untuk memotong, dan gigi taringnya berfungsi untuk menggerat makanan. Nah, mengapa gitu? Karena mengapa bentuk gigi omnivora adalah gabungan dari karnivora dan herbivora. Nah, karena omnivora kan hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Oleh sebab itu, maka maksud dari gabungannya itu yaitu karena untuk mengunyah daging, mengunyah tumbuhan. Nah, contoh omnivora ada tikus, musang, beruang, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya Ibu ada punya sebuah lagu nih agar kalian mudah dalam mempelajari jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya itu. Nah, lagunya kring 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 ada sepeda ya, kalian tahu kan? Nah, sekarang dengarkan Ibu, nanti kita bersama-sama nyanyikan ya. 1, 2, 3. Mo mo mo, suara sapi ada di tanah lapang, yang suka makan rumput disebut herbivora. Lagi. Aum aum aum, suara singa ada di tengah hutan, yang suka makan daging disebut karnivora. Cit cit cit, suara tikus ada di atap rumah, yang suka makan apapun disebut omnivora. Nah, itu lagu yang dapat mempermudah kalian untuk mengingat jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Tadi ada sapi. Nah, sapi itu makannya rumput, daun-daun, pokoknya yang hijau-hijau kan. Nah, disebut herbivora. Lalu tadi ada singa, katanya yang suka makan daging. Nah, singa itu suka makan daging kan, disebut karnivora. Nah, tadi yang terakhir ada tikus yang suka diam di atap rumah kalian. Nah, katanya suka makan apapun. Nah, disebut omnivora. Tuh, semoga lagu yang tadi Ibu berikan dapat mempermudah kalian untuk mengingat jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya.
Ibu ada contoh gambar nih. Gak apa ya, masih yang tadi juga tetap sama kok. Kan ini ada singa. Ya, ada singa. Nih, Ibu kasih ya. Kasih contoh gambar ini ke kalian, lalu kalian amati ya. Boleh diamatinya bareng-bareng bersama teman sebangku ataupun yang lainnya. Ini ya. Nah, untuk bangku depan, Ibu akan membimbing kalian dalam mengamati gambar tersebut ya. Nah, kita amati bareng-bareng ya. Nih. Nah, sudah ya. Lalu tadi yang sudah kalian amati apa sih? Ya, ini apa? Sapi. Tadi sapi makanannya apa sih? Nah, rumput, herbivora kan, pemakan tumbuhan. Ini ada singa. Ini singa makanannya apa? Ya betul, daging. Jadi disebut betul sekali karnivora karena dia pemakan daging, hewan buas. Nah, yang terakhir ada tikus. Ya betul, tikus tadi. Tikus itu makanannya apa sih? Ya betul, tikus itu omnivora karena hewan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun daging. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas kalian buat kalian kerjakan ya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan bagaimana teknik pengerjaannya. Nah, di sini ada tugas pilihan ganda dan juga ada esai. Ini mudah kok, cuman 10 soal yang dimana tadi kita pas di awal sudah membahasnya. Kalau kalian memperhatikan, nah kalian juga akan mudah dalam mengerjakan tugas ini ya. Lalu, nah tugas yang kedua itu tugasnya project, yang dimana kalian harus mengamati gambar-gambar yang ada di samping ini, yang ada di samping ini. Lalu kalian deskripsikan, misalkan, nah yang pertama gambar harimau, misalkan harimau hewan buas, lalu giginya tajam dan sebagainya. Lalu kalian masukkan ke golongan hewan apa, hewan herbivora kah, karnivora, atau omnivora. Nah, Ibu kasih ya, kalian kerjakan. Bisa dengan teman sebangku, bukan bekerja sama, jadi kita mencari tahu jawaban bareng-bareng. Jadi kalian tidak langsung melihat jawaban yang punya teman kalian ya. Nih. Nah, sekarang untuk bangku barisan pertama, di sini tugas kalian ada gambar. Nah, di sini ada omnivora, herbivora kah? Nanti kalian garisi, misalkan sapi itu termasuk omnivora bukan sih? Nah, kalau ya kalian garisin gitu ya. Singa dan juga tikus. Nah, kalian beri garis mencocokkan hewan ini termasuk ke jenis hewan berdasarkan makanannya itu ke omnivora kah, karnivora, atau herbivora. Nah, tugas yang kedua untuk kalian, di sini ada buat mewarnai gitu ya. Nah, ini tuh hewannya apa? Ya betul, harimau. Harimau itu masuknya ke dalam apa sih? Nah, nanti kalian boleh tuliskan di bawahnya.
misalkan harimau ke termasuk jenis hewan berdasarkan herbivora misalkan ya, karena bukan kan, jawabannya bukan itu. Nah, kalian amati dulu nih gambar ini tuh masuknya ke dalam apa, lalu kalian warnai. Nah, kalian akan dibimbing oleh ibu sendiri ya untuk barisan depan. Apabila yang lainnya memiliki kesulitan, boleh tanyakan ke ibu. Ini ya edukasi. Nah, silakan kerjakan ya. Apabila ada yang telah selesai, lalu kalian melihat teman kalian belum selesai dan kurang begitu paham, boleh tanyakan ke ibu, atau kalian juga bisa membantunya untuk mengerjakan. Membantunya ya, bukan memberi jawaban. Nah, kalian kerjakan dulu ya. Kalau sudah selesai, nanti kita lanjutkan lagi ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sudah selesai. Udah, ibu ambil ya. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya, sesuai dengan prediksi kalian. Kalian bisa dapat nilai berapa gitu kan ya, 100 mungkin gitu. Nah, kalian juga hebat-hebat. Ibu barusan lihat jawabannya hampir benar semua sih ya, karena mungkin kalian tadi di awal bernyanyi bersama ibu. Lalu kan ibu bilang di awal, kalau kalian yang hafalinnya itu mungkin kalian bisa ingat lebih mudah, ya kan? Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, betul. Nah, kesimpulannya itu betul tadi yang dikatakan kalian. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Lalu hewan contohnya itu singa, harimau. Lalu ada herbivora, hewan pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Lalu ada omnivora. Omnivora itu hewan makan segalanya seperti tikus. Nah, jadi jenis hewan berdasarkan makanannya itu terbagi menjadi 3. Ya betul, jadi 3. Nah, selanjutnya kita akan, setelah pertemuan nanti kita akan membahas bab selanjutnya ya. Nah, ayo anak-anak, beres-beres dulu ya. Kita akan pulang hari ini. Awas, takut ada yang ketinggalan. Bereskan perlengkapan kalian, masukkan ke tas dengan rapih ya. Nah, sudah selesai. Nah, boleh ketua kelas untuk menyiapkan dan membaca doa agar kita selamat sampai rumah. Oh iya, sebelum itu ketika kalian belum dijemput oleh orang tua, maka tunggu di dalam kelas bersama ibu ya. Apabila sudah ada yang menjemput, boleh keluar kelas. Ataupun ada yang pulang sendiri, tolong hati-hati di jalan ya. Jangan kalian main dulu kemana. Pokoknya kalian langsung pulang sampai rumah ya. Ya, boleh, sok ketua kelas pimpin doa. Nah, cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.